Sahabat DKB, senang dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlin, seharusnya pemandu percakapan kita. Ini sebuah acara untuk membahas isu-isu yang perlu kita lihat dengan lebih baik dalam kehidupan bergereja atau perkembangan-perkembangan tertentu dalam pemikiran teologis yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupan bergereja. Dan kali ini kita akan berbicara tentang spiritualitas generasi Z. Dan untuk membahas topik ini telah bersama-sama dengan kita Pendeta Nindyo Sasongko yang sekarang ada di New York. Selamat jumpa Pak Nindyo. Selamat pagi Pak Pendeta Arli yang ada di Jakarta. Selamat malam di sana ya. Jam berapa di sana sekarang Pak? Sekarang jam 10 tepat. Oh, beda 13 apa 11 ya? 11 jam. Ya. Pak Nindyo adalah pendeta dari GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, dan sedang menempuh studi doktoral di Fordham University di New York. Betul ya Pak ya? Nah, Pak Nindyo, ini pertemuan kita yang kedua nih di acara Gema Kasih Indonesia, dan pertemuan yang lalu direspons dengan sangat baik oleh teman-teman, terutama teman-teman pendeta sebenarnya. Oke, saya mulai percakapan kita dengan pertanyaan untuk mendeskripsikan topik kita dulu. Apa sih atau siapa yang kita sebut sebagai generasi Z ini Pak Nindyo? Kadang-kadang memang, tapi sebelumnya terima kasih untuk GKI yang mengundang saya kembali. Dan saya sangat bersukacita bersama-sama dengan rekan-rekan Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Nah, sekarang bicara mengenai generasi Z ini, siapa mereka? Nah, generasi Z berbeda dengan generasi Y, dengan generasi X, dengan generasi baby boomers. Nah, itu yang pertama terlebih dahulu. Siapa mereka? Kadang-kadang terdapat kesalahpahaman antara generasi Z, tentang generasi Z dengan generasi Y, Pak, atau generasi milenial, begitu. Padahal berbeda. Nah, generasi Z itu adalah generasi yang lahir pasca tahun 1995. Gitu ya. Dan yang sekarang ini rentang usianya berarti kira-kira 24 tahun sampai 9 tahun. Jadi usia menjelang remaja sampai lulus kuliah, begitu Pak. Memulai kerja mereka. Nah, itu. Jadi mereka yang sekarang kalau di kehidupan bergereja disebut itu kategorinya masuk dalam kategori sekolah minggu, remaja, dan awal pemuda ya sebenarnya. Atau remaja lah sebenarnya, remaja. Ya. Betul. Berarti memang kelompok besarnya adalah di remaja dan kemudian juga awal pemuda, begitu Pak. Nah, kita akan bicara mengenai spiritualitas generasi Z Pak Nindyo. Nah, saya pikir untuk dapat mempertimbangkan model seperti apa atau seperti apa konten dari upaya pengembangan spiritualitas dari generasi Z ini, kita rasanya perlu lebih dulu memahami persepsi mereka tentang agama supaya kita berbasis itu. Nah, bagaimana menurut Pak Nindyo persepsi generasi Z tentang agama, Pak? Nah, yang pertama, Pak, bicara mengenai generasi Z, bicara mengenai persepsi agama itu juga akan sangat berkaitan dengan identitas mereka, siapa mereka, sebagaimana mereka pahami diri mereka. Yang pertama, mereka itu adalah generasi yang paling majemuk sekarang ini. Kalau di generasi sebelumnya itu Pak, kita lebih banyak bicara mengenai aku dari suku apa, begitu ya. Tetapi generasi Z boleh dikatakan generasi yang paling mingle. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka itu lebih interseksional. Jadi karakter mereka itu lebih berani, mungkin buat orang-orang yang tua itu menerjang norma-norma, begitu ya. Tetapi saya melihat hal yang berbeda. Ini adalah generasi yang paling berani bereksperimen. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mereka melihat identitas mereka itu fluid. Karena apa? Karena tadi mereka itu generasi yang paling majemuk, maka perjumpaan mereka itu dengan pelbagai macam orang dari latar belakang, tetapi juga dari berbagai macam orientasi, termasuk di sini orientasi seksual. Wah, ngomong ini Pak, ini bisa bahaya, bukan untuk konteks Indonesia, tetapi kenyataannya begitu. Itu kenyataannya. Saya tidak mau
close over, saya nggak mau lip service di sini, dan juga saya tidak mau mempengaruhi ini kenyataannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana saya tahu kenyataan itu, meskipun data saya ini Pak lebih banyak di kalangan Amerika Serikat, tapi bukan berarti tidak ada di Indonesia. Nanti kita bisa diskusikan itu Pak Arli. Ya. Lalu juga buat generasi ini sukses itu bukan ukuran. Jadi misalnya ya, kalau generasi kita itu kan dulu misalnya kita pendeta, sama-sama pendeta ya Pak ya. Kalau dulu mengatakan saya mau jadi pendeta, kamu mau makan apa? Begitu kan. Yang kedua, orang tua itu menghendaki kita untuk kemudian punya standar, punya pengejaran segala sesuatu begitu yang tinggi. Begitu. Generasi ini enggak. Generasi ini malah justru menjadi generasi yang bukan hanya aktif tetapi kreatif, membuka banyak ruang untuk berkreasi seturut dengan apa yang mereka sukai. Nah, sebenarnya Pak, ini juga sudah ada di generasi sebelumnya, yaitu generasi milenial. Tetapi generasi Z yang saya lihat itu adalah generasi yang lebih juga untuk yang penting kerja itu asik. Bukan yang penting kerja itu dapat uang banyak, begitu. Jadi justru saya melihat ada kecenderungan generasi ini adalah generasi yang people oriented sekali daripada goal oriented, daripada purpose driven, begitu ya. Tetapi ini justru people driven, begitu. Jadi mereka lebih menikmati hidup sebenarnya ya. Yes, betul. Dengan kata lain, quip mereka itu, semboyan mereka itu adalah kita ini adalah manusia. Kita bukan robot, kita bukan mesin. Jadi kita mau menikmati diri kita menjadi manusia. Nah, ini Pak, menurut saya juga akan berpengaruh terhadap pengenalan mereka mengenai siapa Allah itu. Yang pertama, harus diakui ya, spiritualitas mereka itu tidak ditandai seperti kita yang dulu diajar kalau mau bertumbuh itu baca kitab suci, doa tiap hari. Betul. Gitu ya kan. Sekali lagi ini saya tidak mempengaruhi dan kemudian mengatakan ini nggak benar ya. Iya, iya. Tapi realitasnya begitu. Yep. Lalu yang kedua, karena mereka majemuk Pak, maka pengenalan mereka akan Tuhan itu tidak bisa dibatasi hanya pada satu tradisi dan tradisi religius. Ini adalah generasi yang bagi saya berani untuk mencoba sesuatu yang baru, bahkan juga hal yang seperti bertolak belakang dengan keyakinan mereka, agama yang di dalamnya mereka dibesarkan. Nah, akan tetapi juga saya melihat bahwa generasi ini, sisi yang lain adalah generasi yang compassionate. Kenapa compassionate? Karena Pak, paling tidak ada beberapa hal, mereka dilahirkan di periode sebelum krisis moneter. Ingat ya, kita terjadi krismon tahun 97-98 itu. Nah, generasi ini dilahirkan tahun 95. Begitu kan? Jadi begitu mereka cepret lahir di dunia, habis itu beberapa tahun kemudian krisis. Mereka bertumbuh, menikmati pergaulan dan sebagainya. Di akhir mereka sekarang ini masuk ke dunia kerja, mereka lulus, terjadi pandemi, Pak. Ini adalah generasi yang perkembangan baru dalam diri mereka ya. Pandemi ini. Perkembangan baru. Betul. Tapi justru ini yang membuat saya melihat juga, ini generasi yang melihat susahnya dunia tidak kalah dengan dunia yang tahun 38 misalnya terjadi depresi ekonomi. Begitu. Dan juga apa yang terjadi dengan tahun 97-98 ketika krisis moneter itu melanda bukan hanya Indonesia sebenarnya, tapi dunia. Nah, generasi ini Pak yang menurut saya adalah generasi yang tahu susahnya krisis yang mereka sedang hadapi. Nah, itu akan mempengaruhi mereka untuk memahami juga siapa Tuhan. Jadi, mereka akan lebih melihat Tuhan itu Tuhan yang compassionate, bukan secara abstrak. Tetapi secara real, karena ini jadi konteks mereka, ini jadi lokus dan situs hidup mereka. Begitu Pak Arli? Ya, jadi mereka punya cara pandang keagamaan sebenarnya, tadi kan Pak Nino mengatakan yang tidak terbatasi pada tradisi atau agama tertentu.
Nah, apakah ini masih tetap membuat mereka terikat jadinya, Pak? Walaupun cara pandangnya barangkali sangat majemuk, tapi apakah mereka masih terikat pada atau mengikatkan diri pada kelompok keagamaan tertentu? 23% di Amerika Serikat, mereka menyebut diri mereka sebagai the unaffiliated. The unaffiliated itu terbagi menjadi 3 kategori, Pak Arli. Yang pertama, mereka menyebut diri mereka tetap spiritual but not religious. Jadi mereka tidak susah untuk percaya bahwa Allah itu sebagai satu pribadi. Akan tetapi kalau bicara mengenai apakah mereka mau mengikatkan diri kepada agama, mereka pikir-pikir terlebih dahulu. Kategori yang kedua adalah kategori agnostik. Kategori agnostik ini tahu bahwa Allah itu ada, tetapi mereka tidak terlampau pusing apakah Allah itu seperti apa, begitu. Apakah Allah itu mau menjawab doa, apakah Allah itu pribadi, apakah Allah itu trinitas, itu mereka nggak terlalu pusing. Kategori yang ketiga, yang lebih sedikit sebenarnya, yaitu kategori ateis. Nah, ateis di Amerika Serikat sendiri statis, Pak. Tidak terlalu memblow up. Yang banyak justru sekarang ini adalah yang spiritual but not religious dan agnostik dalam kategori itu. Nah, bagaimana saya tahu dan bagaimana saya mengeceknya? Karena juga saya mengajar kelas di universitas saya dan semester ini adalah semester kelima saya mengajar dan saya cek itu. Di awal itu saya bikin sebuah kuesioner begitu. Dan saya menemukan bahwa 57 misalnya semester ini ya Pak ya, 57 orang anak mereka masih menganggap diri mereka beragama, mereka berafiliasi dengan agama mereka masing-masing. Akan tetapi 26% itu mereka lebih menyebut dirinya mereka unaffiliated. Termasuk agnostik dan ateis dan spiritual but not religious tadi. Nah itu Pak. Jadi dengan demikian dapat dikatakan realitasnya sekarang ini adalah kalau di Amerika sekitar 1 di antara 3 anak itu menyebut diri mereka the unaffiliated. Iya. 1 dari 3 orang ya. Cukup besar ya. Cukup banyak berarti. Cukup banyak. Itu di Amerika dan itu belum tentu bukan seperti itu di Indonesia. Boleh jadi juga mungkin seperti itu. Kita tidak tahu, belum ada penelitian ya. Betul. Atau mereka memang nggak mau terbuka karena sulit untuk terbuka dengan konteks Indonesia, kan, Pak? Ya, kalau soal berpikiran majemuk tadi itu saya punya 3 orang di rumah generasi Z itu persis seperti itu. Bapaknya pendeta belum tentu sama pandangannya dengan anaknya. Bisa ditentang oleh anaknya sendiri. Oke Pak Nindyo. Nah kan menarik ya Pak. Ini kan anak-anak muda ini, anak generasi Z ini lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi sains yang luar biasa sekarang ini. Dan masih ada gitu mereka yang tetap percaya pada jalan agama. Nah, apakah yang membuat mereka masih tetap percaya pada jalan agama itu di tengah-tengah perkembangan sains teknologi yang sangat luar biasa? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aryan Sularosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang spiritualitas generasi bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Nindyo Sasongko dari GKMI yang sekarang sedang berada di New York untuk beberapa tahun ini dalam rangka studi doktoral. Pak Nindyo, kita lanjut ya Pak. Saya ulangi pertanyaan saya tadi di ujung segmen yang pertama. Apa sih yang masih membuat atau yang dapat membuat generasi Z ini tetap percaya pada jalan agama di tengah-tengah perkembangan sains dan teknologi sekarang ini, di saat mereka dari lahir sampai umur berapa, 24 tahun sampai sekarang? Terima kasih pertanyaan ini Pak Pendeta. Dari konteks Amerika Serikat sendiri misalnya, terjadi memang survei yang diberikan, lalu ada data yang mereka peroleh, yaitu dari pertanyaan pentingnya agama dalam kehidupan mereka itu 40%. Tapi ini signifikan menurut saya. Jadi hampir 50%. Jadi hampir 1 di antara 2 orang itu melihat 40% masih sangat penting. Tetapi 28% setelah itu cukup penting. Jadi kalau totalnya itu 68, itu tetap lebih daripada 2 di antara 3 orang masih melihat pentingnya agama. Begitu Pak. Range-nya antara sangat penting dan ya penting, cukup penting. Merefleksikan ini menurut saya tidak jauh beda dengan di Indonesia. Pertanyaannya adalah apa yang mereka cari? Walaupun ada teknologi, walaupun ada ilmu pengetahuan yang maju sekarang ini. Krisis, Pak. Nah, tahun 2019 diadakan juga survei yang memakai pendekatan kualitatif. Jadi ngumpulin banyak anak muda, diwawancara begitu Pak. Jadi bukan hanya kuantitatif ya, tapi ini wawancara. Mau melihat apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari anak-anak muda, khususnya berkenaan dengan agama. Temuan yang didapatkan juga tidak jauh berbeda. 67% dari anak-anak Amerika Serikat itu masih melihat pentingnya agama. Nah, mengapa demikian? Karena sosiolog ini mengatakan bahwa 2 seorang sosiolog yang menulis buku, mereka mengatakan bahwa anak-anak muda ini berada di dalam kondisi mereka anxious dengan kehidupan mereka. Dalam konteks Amerika, Pak, ketika mereka lulus dari kuliah, mereka mau kerja apa? Kerja susah sekali. Itu kan, kalau mereka jadi pengangguran, itu pilihan yang gampang, tetapi kan malah tidak membuat solusi. Mengapa? Karena anak-anak di sini lepas kuliah itu kebanyakan mereka ngutang terhadap negara. Mereka pinjam duit terhadap negara dari federal, Pak, untuk biaya kuliah. Nah, kalau mereka biaya kuliah terus kemudian lulus nggak dapat pekerjaan, bayar utangnya bagaimana? Anxious mereka. Begitu. Mereka punya tinggi. Sosiolog mengatakan bahwa anxiety is the foundation of religion. Nah, bukunya bisa ditemukan, Pak. Bukunya judulnya The 20-something Soul. Begitu. Jadi jiwa yang usianya kira-kira 20-an, begitu kalau di Indonesia kan. The 20-something Soul. Dan ini diterbitkan oleh Oxford University Press. Begitu, jadi sangat penting. Nah, itu jadi ada anxiety itu. Jadi sekalipun sains dan teknologi sekarang ini merebak, Pak, tetapi jelas sekali sains, teknologi tidak menjawab anxiety anak-anak muda. Dan karena itu mereka masih mencari rengkuhan hidup mereka yang lebih dalam. Dasar hidup mereka yang lebih dalam. Begitu. Sains, teknologi hanya on the surface, hanya scratching di permukaan saja. Tidak bisa sampai ke pertanyaan terdalam. Dan menurut saya itulah yang menyebabkan anak-anak muda, sekalipun mereka itu bergelimang dengan teknologi, tetap merasa bahwa ada sesuatu yang mereka cari.
Nah, menurut saya itu juga akar spiritualitas, Pak. Jadi ada sesuatu yang tak terpenuhi dalam hidup begitu, meskipun perkembangan pengetahuan itu begitu luar biasa, ada sesuatu yang tak dijawab oleh perkembangan ilmu dan teknologi itu, dan itu mereka cari dalam kehidupan religius, begitu Pak Nindyo? Paling tidak pertanyaan seputar kehidupan mereka, untuk apa hidup mereka, meaningless atau meaningful kehidupan mereka, bermakna atau tidak, itu yang menjadi dasar agama. Tidak selalu harus mereka akan kembali ke agama, karena pada faktanya tadi cukup signifikan juga, bukan Pak, per orang-orang yang non-affiliated. Mereka yang tidak berafiliasi. Tapi dalam hal ini, saya rasa mereka sedang di dalam pencarian. Bukan? Nah, ini kondisinya berbeda Pak dengan kondisi Eropa, khususnya negara-negara katakanlah Skandinavia, yang memang segala sesuatu itu sudah settled, teknologi juga sudah bagus, dan kehidupan mereka juga sudah ditata, sehingga kalau mereka pensiun, mereka sudah aman. Nah, di situ keberagamaan merupakan cerita yang berbeda. Yang masih pergi mencari agama, anak-anak muda, relatif sangat sedikit. Ya, apakah ini berarti kalau segala sesuatu sudah tersedia maka orang tidak mencari agama? Nah, itu kita mungkin bisa diskusikan pada topik yang lain nanti ini. Saya lanjut dulu Pak Nindyo ya. Oke, ini bagaimana generasi Z ini memandang peran agama dalam pergumulan real kehidupan mereka yang tadi sebagai sudah disinggung sebenarnya, dan dalam masalah-masalah dunia seperti misalnya masalah-masalah perdamaian, apakah mereka mengkoneksikan agama dengan hal semacam ini Pak Nindyo? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan temuan saya juga menarik Pak, tapi saya akan mulai dari temuan dari sosiolog di buku The 20-something Soul itu terlebih dahulu. Attitude anak-anak muda, khususnya generasi Z terhadap agama adalah kebanyakan negatif. Meskipun mereka tidak masalah bahwa Allah itu ada, meskipun mereka tidak terlalu bermasalah dengan ritualitas, dengan religiositas yang tampak, yang kelihatan, walaupun mereka tidak lagi seperti generasi-generasi sebelumnya, baca kitab suci doa tiap hari itu bukan lagi menjadi kehidupan mereka, tetapi mereka tidak sungkan untuk mengatakan bahwa mereka masih tetap berdoa, mereka masih tetap melakukan meditasi, seperti itu. Dua di antara tiga orang itu. Akan tetapi bicara mengenai institusi agama, mereka skeptis. Pertama, mereka menemukan bahwa orang-orang di institusi agama lebih judgmental, lebih banyak yang bicara benar salah. Benar, kamu akan dapat pahala, salah, kamu akan dihukum. Benar, berarti kamu layak untuk berada di komunitasku. Kalau salah, kamu akan dieksklusi, kamu nggak bisa di tempat ini. Atau juga kalau ada orang punya masalah, pendekatan agama, itu membuat generasi Z itu lebih skeptis karena gereja atau institusi agama lebih datang sebagai juru selamat. Nah, mereka nggak suka. Jadi mereka lebih suka keberagamaan yang sifatnya itu lebih egaliter, Pak. Kalaupun toh saya pendeta, saya mendekati mereka bukan sebagai seorang yang punya color gitu ya, datang dengan ya hierarkis. Itu mereka sama sekali tidak suka. Mereka akan jengah kalau seorang imam, seorang pendeta, pemuka agama itu mendekati mereka dan mempatronisasi. Mempatronisasi itu merasa bahwa diri mereka, diri sang imam itu adalah sumber pengetahuan, sumber yang paling tahu, dan juga sumber kebenaran dalam perihal agama. Yang kemudian men-shutdown, menutup kemungkinan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, ini attitude mereka terhadap agama.
bahwa mereka melihat bahwa orang-orang beragama itu lebih judgmental, lalu juga lebih benar salah begitu Pak. Lebih tadi ya saya katakan doktrinnya mana yang benar, doktrin mana yang salah. Anak-anak generasi Z yang saya temukan dari pergaulan saya dengan generasi Z ini, yaitu mengapa kita nggak bisa berbicara dari sisi yang berbeda? Bolehkah saya bertanya dari angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda? Jika boleh, mengapa? Jika tidak boleh, tunjukkan kepada saya mengapa. Nah, itu Pak. Satu sisi berarti sekali lagi mereka lebih skeptis dengan agama, tapi spiritualitas mereka, yang saya temukan juga, kok mereka itu suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, fundamental dalam kehidupan, Pak. Khususnya filsafat. Oh, gitu. Oh, bukannya orang mengatakan generasi Z ini kurang punya kemampuan reflektif. Bagus. Iya. Satu sisi, Pak, mereka kurang mempunyai kemampuan reflektif, tapi sisi yang berbeda dari orang yang sama juga. Sebenarnya, kemampuan kurang reflektif itu menurut saya lebih kepada mereka itu cepat sekali loncatnya. Oh, I see. Ini yang tidak bisa diikuti oleh generasi X dan generasi boomers, Pak. Karena begitu mereka itu kan kehidupan mereka dinamis sekali ya, cepat sekali, berubah begitu. Sehingga mereka tidak begini, cara berpikirnya itu sistematis dari sini, kemudian nanti sini, kemudian ke sini. Enggak, tapi mereka itu lebih transversal, boleh dikatakan. Dari sini ke sana, ke sini, ke sana, random sekali. Dan generasi yang lebih tua itu kemungkinan capek di sana. Akan tetapi, yang menarik juga, dari kenyataan di Indonesia, Pak. Silahkan Google, silahkan lihat di YouTube. Yang menarik adalah forum-forum filsafat itu satu, dimulai dari anak muda, generasi Z. Yang kedua, mereka ketika mengadakan percakapan-percakapan di seputar filsafat, yang nonton itu ribuan. Dan yang ketiga, pernah diadakan Philofest di awal-awal tahun ini. Dan puluhan ribu, belasan ribu yang menonton. Dan mereka, ini fenomenal sekali di Indonesia, dan kebanyakan mereka adalah generasi Z. Bukan promosi juga, Pak. Saya berikan data yang lain. Saya punya teologi bersama dengan teman-teman. Suatu kali saya lihat statistik di YouTube kami. Itu kelihatan siapa yang nonton teologi. Yang nonton itu justru range usianya yang banyak sekali adalah usia 18 sampai usia 24 tahun, itu range 50%. 30%-nya itu usia 25 sampai 30 tahun. Berarti 81% yang nonton itu range-nya di bawah 30 tahun, Mbak. Teologi. Sangat menarik ya Penindio bahwa generasi Z sangat tertarik pada pertanyaan filosofi, lalu mereka tidak menerima begitu saja ajaran-ajaran keagamaan. Mereka mempertanyakan sejauh bisa memberi penjelasan yang make sense buat mereka bisa menerima. Sejauh belum, mereka akan terus bertanya. Nggak seperti generasi sebelumnya yang pokoknya kalau kata seorang imam, seorang pendeta begini ya begitulah makna tertentu dalam kehidupan keagamaan. Sangat menarik. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, bagaimanakah semestinya gereja mengupayakan penumbuhan spiritualitas atau pendidikan keagamaan bagi generasi supaya relevan dan menyentuh kehidupan mereka secara tepat? Kita akan bicarakan secara informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Renzo Rosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang spiritualitas generasi Z bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Nindu Sasongko dari GKMI yang sekarang sedang berada di New York beberapa tahun terakhir untuk dalam rangka studi doktoralnya. Pendeta, tadi kan saya bertanya di ujung segmen kedua tentang bagaimana mesti gereja menemukan spiritualitas. Tapi sebelum itu Pak, bisakah memberi penegasan dulu kepada kita apa sih perbedaan fundamental antara generasi Z ini dengan X dan Y lah paling tidak dalam hal pandangan tentang keagamaan, tentang agama, Pak? Oke, baik. Yang pertama, Pak, generasi Z ini sangat dekat dengan milenial, dan itu berarti memang spiritualitas mereka itu 11-12 dengan generasi milenial. Begitu. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh milenial kemudian dilanjutkan oleh generasi Z, tetapi juga sedikit diradikalkan oleh generasi Z dalam arti bahwa kalau generasi milenial itu generasi yang begini, saya kepengen belajar dari yang lain dan saya butuh berjumpa dengan yang lain. Generasi Z itu malah lebih meradikalkan, itu berarti boleh nggak saya mencoba yang lain? Karena generasi ini adalah generasi yang eksperimen dalam pandangan saya. Jadi misalnya ya, yang paling sederhana itu, mengapa mereka engage di dalam pertanyaan-pertanyaan yang filosofis, dan mengapa mereka itu berani membuat forum-forum filosofis yang jelimet, ya, buat orang-orang yang sudah di generasi sebelumnya, karena mereka punya banyak pertanyaan, dan pertanyaan mereka itu tanda kutip, Pak, liar. Nah, liar ini sebenarnya kalau lebih positif adalah, dan bagi saya lebih setuju, mereka mau bereksperimen dan mau bereksperience. Mereka mau mengalami sendiri. Dan itu berarti mereka nggak takut kok baca Jean-Paul Sartre. Gitu. Misalnya bicara mengenai nothingness, bicara mengenai ateisme. Nggak masalah. Nah, mereka mau menangkap apa sih concernnya Jean-Paul Sartre, itu misalnya. Simone de Beauvoir, begitu. Hannah Arendt, Martin Heidegger, dan sebagainya, dan seterusnya. Dalam religiositas, menurut saya, ini juga akan terjadi bahwa apa salahnya bagi generasi Z? Apa salahnya kalau saya mengalami apa yang diikuti oleh sahabat-sahabat saya dari agama yang lain? Belajar menyeberang ya, berani menyeberang untuk mengalami sesuatu yang berbeda. Betul. Nah ini Pak, berbeda dengan generasi X, katakanlah begitu kan. Generasi X itu pertama dicirikan oleh pragmatis yang berbeda dengan generasi boomers sebelumnya. Kalau generasi boomers kan karena dilahirkan pasca Perang Dunia Kedua dan pasca negara-negara itu independen, mereka mau membangun, dan pembangunan itu pembangunan yang sifatnya mega, pembangunan besar. Generasi X lebih cenderung yang kecil-kecil, begitu, yang kecil-kecil, praktis saja lah gitu. Aku mau jadi pendeta, ya pendeta di gerejaku. Aku mau merawat jemaat, juga melakukan tugasku tiap hari sebagai pendeta jemaat. Praktis. Generasi X juga dicirikan oleh hidup itu sudah susah. Ngapain sih kok pikiran jelimet-jelimet? Pikiran susah-susah. Kecenderungan generasi X berarti memang pragmatis. Ngapain harus bikin, katakanlah ya sekarang kalau di dalam Kristen, ngapain harus berpikir yang doktrin-doktrin begitu, yang jelimet-jelimet.
Kalau khotbah misalnya itu biasanya jemaat generasi X ini ya Pak ya, itu biasanya sudah tunjukkan kepada saya apa yang harus saya kerjakan. Praktisnya bagaimana Pak Pendeta? Gitu kan? Persis. Gitu. Ya. Generasi Z Pak. Nah ini sekali lagi bisa dicek dengan putra-putra Pak Arli juga. Generasi Z enggak. Berikan kepada saya lebih dari satu opsi. Jangan cekokin saya dengan satu opsi doang. Begitu. Jadi kalau bicara dengan generasi X menurut saya adalah harus berani dibukakan beberapa opsi ini loh. Opsi yang pertama itu begini, opsi yang kedua ini begini, yang ketiga itu begini. Begitu menurut saya. Dan masing-masing kita ajak untuk mereka tuh melihat. Kalau opsi A itu cara berpikirnya begini, B begini, C begitu. Nah, seperti itu Pak. Nah sekarang di tengah-tengah cara berpikir generasi Z yang seperti itu Pak, cara pandang mereka terhadap agama ya, yang berani juga mengalami pengalaman yang berbeda dari orang yang mungkin beragama berbeda untuk memperkokoh kehidupan spiritual mereka. Bagaimana sebaiknya, saya nggak ngomong sama setidaknya Pak, bagaimana sebaiknya pendidikan atau pendidikan keagamaan atau upaya pengembangan spiritualitas bagi generasi Z ini yang perlu dikembangkan oleh gereja? Pertama, gereja harus terbuka. Terbuka itu berarti terbuka dengan semua pertanyaan. Generasi Z adalah generasi yang berani meragu-ragukan iman mereka, Pak. Dalam arti positif. Meragu-ragukan itu berarti mereka punya begitu banyak pertanyaan. Sehingga gereja yang benar dan gereja yang baik adalah gereja yang welcoming doubts. Yang berani memang membuka begitu banyak wacana dan begitu banyak pertanyaan. Jangan, kalau misalnya ada anak muda dari generasi Z bertanya, kemudian langsung dijawab dengan khotbah. Begitu. Karena apa, Pak? Karena generasi Z bukan lagi generasi yang sifatnya itu diindoktrinasi, mudah diindoktrinasi. Oleh sebab apa? Oleh sebab mereka punya senjata di tangan mereka, mereka begitu gampang mencari informasi. Begitu kan? Dan juga mereka punya banyak circle persahabatan yang nggak harus kok guru saya, nggak harus pendeta saya, orang-orang yang mumpuni di bidangnya yang menjawab. Orang-orang yang saya anggap tua yang menjawab. Saya punya sahabat saya secara badani yang saya itu bisa berjumpa mungkin 30%, tapi 70% sahabat saya tersebar di seluruh dunia. Saya cross check dengan mereka. Jadi di sini gereja yang baik adalah gereja yang welcoming all questions. Yang berani membuka diri terhadap semua pertanyaan. Yang kedua juga menjadi gereja yang tidak cepat-cepat untuk men-shutdown pertanyaan tersebut. Jadilah gereja yang berani berkata, aku tidak tahu. Begitu. Dan aku tidak tahu menjawab pertanyaanmu, tapi aku mau cari tahu. Cara cari tahunya bagaimana? Pertama, kalau memang ada yang lebih ahli, undang yang lebih ahli itu. Begitu. Jadi biar anak-anak generasi Z itu berpengalaman first hand, langsung dari orangnya. Itu berarti kalau mereka mau bertanya mengenai masalah sains dan teknologi, Pak. Generasi Z karena begitu gampang sih, dan kalau gereja mau menyediakan mereka pertumbuhan spiritualitas, dan kalau mereka punya pertanyaan, jawab dengan memang ahlinya di bidang tersebut. Sains dan teknologi, undang orang yang di bidang sains dan teknologi. Kalau mereka bertanya tentang masalah agama Islam misalnya, undang kiai, undang ahli di bidang agama Islam untuk berbicara. Gak apa-apa di gereja. Mengapa? Daripada mereka mencari yang lain, dan karena sekali lagi akses terbuka sekali buat mereka, dan kalau mereka ditentang oleh gereja menutup mata, mereka bisa membuat forum diskusi sendiri. Begitu. Nah, yang ketiga, menurut saya juga akan sangat penting bagi
para pendeta untuk lebih mengembangkan jiwa yang relasional dengan anak-anak generasi Z. Jadilah sahabat yang nggak harus menggurui, nggak selalu patronizing seperti tadi ya. Ini jawabannya. Atau Pak begini, oh kamu tuh masih hijau. Kalau saya ya dulu, pengalaman saya dulu tuh nggak begitu kan? Generasi Z akan mengatakan, ya itu kan lu, gitu kan? Itu pengalamanmu, pengalaman saya, pengalaman kami beda, begitu. Atau anak-anak muda juga tidak suka kalau orang tua itu atau generasi X, bahkan generasi saya ini Pak, itu mengatakan begini, wah, saya pernah loh mengalami hal yang seperti kamu itu alami gitu. Jadi saya ngerti banget sekarang. Jadi saya seperti bernostalgia gitu. Untuk apa begitu misalnya kan? Untuk apa kamu cerita seperti itu buat anak-anak generasi Z begitu? Mengapa saya tahu begini Pak? Karena saya berkenalan bergaul hari-hari ini dengan anak-anak yang mereka brilian, mereka pintar di bidang mereka masing-masing, sekolah di luar negeri, dan mereka banyak kecewa dengan institusi. Tapi mereka punya begitu banyak pertanyaan. Putar sains teknologi. Nah, di dalam circle kami diskusi itu ya itu ada ahli-ahlinya ya. Kalau mau tanya tentang teknologi dengan sains ya, ini nih orangnya gitu. Ya ngobrol aja. Ngobrol santai begitu, Pak. Jadi di sini rasionalitas menurut saya harus menjadi bagian dari kehidupan gereja yang bisa memberi ruang bagi generasi Z sehingga mereka betah untuk tetap komunitas gereja. Dan yang sangat penting, jangan menjadi gereja yang membuat mereka antipati dengan tepatnya berlaku judgmental. Hal ini dalam urusan pertanyaan-pertanyaan mengenai etika, Pak. Pertanyaan-pertanyaan seputar ya yang kita ketahui, agama yang lain, atau bahkan masalah seksualitas. Begitu, keperbedaan seksualitas. Sekali lagi, ini generasi yang begitu majemuk, luar biasa. Dan mereka tidak takut untuk mencari dan mencoba. Nah, ini kan tantangan yang sangat besar ya bagi gereja-gereja. Nah, saya masih memandang Pak Nindyo bahwa upaya penyediaan, sebutlah penyediaan pendidikan spiritualitas di gereja masih di Indonesia ya, masih banyak bergantung pada para pendeta. Ya. Nah, apakah menurut Pak Nindyo para pendeta di gereja-gereja kita di Indonesia ini ya relatif sudah siapkah dengan menjawab pertanyaan yang beraneka ini atau membuka diri untuk melibatkan ahli lain dalam kehidupan bergereja untuk menjawabnya? Dan apakah dengan banyaknya pertanyaan ini yang andaikan gereja tidak siap menjawabnya, gereja akan kehilangan generasi Z ini dari gereja, Pak Nindyo? Saya melihat walaupun masih signifikan di konteks Indonesia, anak-anak lebih stay di gereja, akan tetapi deep down yang mereka pikirkan, yang mereka pergumulkan, mungkin para pendeta tidak tahu. Mengapa? Pendeta sudah disibukkan dengan tugas-tugas mereka untuk khotbah, untuk perkunjungan, untuk tetek bengek, masalah-masalah kegerejaan, sehingga perhatian mereka terhadap anak-anak muda kaum generasi Z yang punya begitu banyak pertanyaan itu tidak sehingga menurut hal ini masih satu sisi memang di konteks mereka masih tetap melihat ya karena melihat orang tua, mereka melihat teman-teman mereka masih suka ngumpul itu, Pak. Tetapi apakah mereka at home dengan katakanlah ya spiritualitas mereka itu terpenuhi? Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat berbeda. Maka dalam hal ini adalah betul yang tadi dikatakan oleh Pak Arli bahwa para pendeta masih berbagi pertumbuhan spiritualitas kaum muda. Di sisi yang lain, justru di sini juga gawat. Kalau seandainya para pendeta hanya berfokus
urusan-urusan kegerejaan dan tidak memberikan tempat dan ruang untuk begitu banyak pertanyaan anak-anak muda kaum generasi Z ini, kita akan kehilangan mereka, Pak. Apalagi dengan kondisi pendidikan yang lebih baik. Anak-anak muda lebih mudah punya akses bukan hanya lewat handphone, lewat kecanggihan teknologi, tetapi begitu banyak anak-anak muda yang juga akan sekolah ke negeri. Saya merasa pertanyaan mereka begitu lebih liar lagi daripada pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini generasi kita sebagai pendeta itu miliki hanya di konteks gereja. Dan di sini juga sangat penting bagi gereja. Pada waktu saya menyampaikan workshop mengenai spiritualitas generasi Z di kalangan kebanyakan generasi Z, saya tanya kepada mereka, banyak di antara kalian yang subscribe YouTube lebih daripada satu gereja. Dan 99%, Pak. Begitu. Nah, itu berarti mereka sendiri punya keanggotaan gereja lebih dari satu. Faktanya, walaupun keanggotaan mereka tuh hanya satu gereja, katakanlah GKI, GMI, HKBP dan sebagainya. Tetapi secara virtual menjadi anggota, begitu. Ya, bagi saya tuntutan dari para pendeta adalah lebih menyadari di sini apakah mereka siap dengan begitu banyak pertanyaan dan bagaimana mereka mengcovernya. Masalah discernment, masalah berwiweka, apakah sekarang sudah siap atau tidak, itu pasti komunitas satu dengan komunitas berbeda akan punya jawabannya masing-masing, Pak ya. Saya tidak punya resep di sini. Akan tetapi prinsipnya yang sangat penting adalah prinsip. Prinsipnya di sini, rekan-rekan semua. Prinsipnya terhadap generasi Z. Kalau ada pertanyaan yang mau yakinlah bahwa pertanyaan itu dijawab oleh orang yang benar-benar ngerti, bukan orang yang setengah ngerti atau yang sok ngerti, begitu. Ya. Nah, itu. Baik, Pak. Oke, Pak. Jadi berilah jawaban dari orang-orang, itu kuncinya, salah prinsipnya, dari orang-orang betul-betul menguasai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh generasi Z, kalau tidak ingin kita kehilangan generasi dari gereja. Baik, Pak Nindyo, ini sangat menarik, tapi waktu juga membatasi kita. Tambahkan satu kalimat. Yap, silakan, Pak. Boleh satu? Ya, silakan. Ada satu. Bagi secara pastoral, jangan takut juga buka aib dan borok tradisi kita, teologi kita. Itu yang sangat penting. Mereka oke dengan abilitas, mereka oke dengan kerentanan kerapuhan kita. Jadi di sini justru gaya-gaya yang sifat lebih apologetis ya Pak ya, itu sifatnya hanya sementara. Mereka generasi Z ini kalau sudah tahu, mereka akan mengatakan, sobat, setelah kita bahwa ini yang benar menurut visi kita, segera, cepat sekali harus kita tambah. Kita percaya seperti ini, tapi ingat, ini pernah juga komplisit, ikut serta dalam ketidakadilan. Unrespect dengan itu, Pak. Mereka jadi kejujuran ya, kejujuran pada... Betul. Kejujuran pada... keterbukaan, bahkan dengan kelemahan kita. Baik. Terima kasih Pak Nindyo atas pencerahan yang diberikan pada episode kali ini. Berharap nanti kita masih bisa bertemu dalam episode yang lain. Dan kepada para sahabat, terima kasih atas kebersamaan dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dalam episode kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812-888-9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.